warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nela Restina Yurita SPD dengan nomor induk mahasiswa 2005437095. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Riau, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di SMA Negeri 14 Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, udah siap memulai pembelajaran kita hari ini, belum? Sudah, Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu cek dulu kira-kira suara dengan gambar Ibu jelas di sana? Jelas, Bu. Oke, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa, ada temanmu yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Atau Ketua Kelas? Ada, Bu. Siapa? Satu, Aulia Ramadhani Dondes. Izin ya, Bu. Kemana dia? Mau pergi ambil ijazah. Oke, ya. Izin ya berarti. Ada lagi kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Nah, Ibu sudah kirimkan ya di grup kelasmu tadi pagi tuh link absen. Nanti silakan kamu semua isi link absen tersebut, bahwasannya menandakan kamu hadir atau tidak pada hari ini. Nanti diisi ya. Bu. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, ada yang mau Ibu sampaikan terlebih dahulu. Ibu mau mengingatkan pada pembelajaran kita hari ini ada 3 hal penilaian yang akan Ibu lakukan. Komponen penilaiannya, yang pertama nanti ada namanya kognitif, yaitu berdasarkan hasil belajarmu pada evaluasi nanti. Lalu ada Ibu akan nilai juga bagaimana afektifmu atau sikapmu dalam belajar. Nanti juga Ibu akan menilai bagaimana keterampilan atau psikomotorik kamu, yaitu pada saat kamu partisipasi, pada saat kelas diskusi, pada saat presentasi, semua nanti akan Ibu nilai ya. Jadi itu kira-kira penilaian kita pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, masih ingat tidak kalian tentang pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, silakan siapa? Ya, apa pelajaran kita kemarin? Ciri-ciri virus, Bu. Tentang ciri-ciri virus. Apa lagi kemarin? Kita belajar apa? Klasifikasi virus. Oke. Iya, kita belajar tentang ciri-ciri, tentang struktur dan klasifikasi. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira apa-apa aja ciri-ciri yang kita pelajari kemarin? Ayo, silakan satu-satu. Bu, 1 punya asam nuklear. Oke, bagus. Apa lagi? Bersifat aseluler. Oke, bagus. Bersifat aseluler. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Bisa mengkristalkan diri. Oke, bisa mengkristalkan diri. Bagus ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira virus ini bisa tidak memperbanyak diri? Ayo, siapa yang tahu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, satu yang jawab. Kira-kira dengan apa dia memperbanyak diri? Dengan cara menginfeksi sel yang lainnya. Oke, dengan cara menginfeksi sel inang lainnya. Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba perhatikan grafik berikut ini. Nah, Ibu ada grafik nih tentang tren kasus COVID-19 yang ada di Indonesia beberapa hari yang lalu grafiknya. Coba perhatikan, apa yang kalian amati? Ayo, satu-satu. Penyebaran corona sangat cepat, Bu. penyebaran corona sangat cepat. Oke, bagus. Apa lagi yang kalian amati? Terjadi peningkatan jumlah orang yang terinfeksi corona.
terjadi peningkatan orang yang terinfeksi corona. Ada lagi, Mutia? Peningkatan yang sangat signifikan dari awal sampai sekarang, Bu. Oke. Kasusnya. Oke, peningkatan yang sangat signifikan dari awal sampai sekarang ya. Jadi masih tinggi ini kira-kira penyebaran coronanya, virusnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari nantinya bagaimana si virus ini bisa bereproduksi, bisa bereplikasi. Nanti kita akan kaitkan juga dengan pandemi yang sekarang terjadi, yaitu virus corona. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan menggunakan model discovery learning, kalian bisa menganalisis tahap replikasi siklus litik. Yang kedua, menganalisis tahap replikasi siklus lisogenik. Yang ketiga, perbedaan antara replikasi siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, setelah ini, nanti Ibu akan putarkan video. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan link ELKPD di grup kelasmu masing-masing yang bisa nanti kalian gunakan sebagai pedoman pembelajaran kita pada hari ini. Udah dibuka belum? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ada video. Silakan kalian amati apa yang terjadi. Pada daun litik, virus mengambil alih seluruh metabolisme dalam sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel inang. Pada fase yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase ini, virus akan menempelkan serabut ekornya pada fase kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Pada fase ini, virus akan merusak membran plasma sel inang dengan enzim lisozim. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis, virus akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Pada tahap sintesis, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein akan dirakit menjadi partikel-partikel yang lengkap sehingga membentuk virion-virion yang baru, lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Lalu, virus yang baru akan menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Pada fase lisis, setelah dinding sel bakteri rusak, virus-virus yang baru akan keluar. Jumlah virus yang baru ini dapat mencapai 200 buah yang akan siap mencari sel inang yang baru. Itulah tahapan yang terjadi pada siklus litik. Lalu daur lisogenik. Pada tahap daur lisogenik, yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase absorpsi, virus akan menempelkan serabut virus akan merusak. Pada fase penggabungan, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri akan membentuk profek atau provirus. Lalu tahap berikutnya adalah tahap replikasi dan tahap pembelahan. Setiap satu kali DNA virus bereplikasi, profek akan ikut bereplikasi. Oke, setelah kalian amati tadi video yang barusan Ibu putar, nah kira-kira apa yang kalian amati? Ayo, silakan. Mengapa siklus litik dan siklus lisogenik berbeda tahapannya, Bu? Kasih dulu. Ayo. Mengapa siklus litik dan siklus lisogenik berbeda tahapannya, Bu? Oke, mengapa siklus litik sama siklus lisogenik berbeda tahapannya, Bu? Ayo, yang lain silakan. Ada lagi? Mengapa
Siklus lisogenik ada fase provok, di siklus litik tidak ada, Bu. Oke, Venesia tanya tadi ngapa Bu di siklus lisogenik ada fase provak, kalau di litik kok tidak ada? Ada lagi? Pada siklus Ya, silakan dia. Ayo dia. pada siklus litik mengapa sel inang yang ditumpanginya pecah? Oke, pada siklus litik ngapa sel inangnya yang ditumpanginya pecah? Oke. Nah, untuk menjawab semua pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan kalian bagus-bagus. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya, nah nanti kita akan lebih memahaminya lagi setelah kalian mengerjakan ELKPD yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup kelasmu masing-masing. Nah, untuk lebih memahaminya lagi tentang replikasi virus, Ibu sudah bagikan juga tadi pagi tentang link e-modul yang bisa kalian gunakan sebagai sumber belajarmu. Nanti silakan kamu pelajari untuk memudahkan dalam menjawab soal-soal ELKPD. Nah, setelah ini nanti kita masuk dulu ya seperti biasa ke kelas asinkron. Kita masuk dulu ke Google Classroom. Nanti silakan di sana kalian diskusikan tentang ELKPD bersama teman-temanmu. Setelah itu nanti kita masuk lagi pada saat presentasi di kelas sinkron ya. Paham? Kira-kira ada yang mau tanya? Paham, Bu? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak nanti setelah ini kita masuk dulu. Oke, kira-kira sudah selesai ELKPD-nya tadi yang sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, oke, hari ini kita lanjutkan kembali ya. Tetap semangat ya belajarnya. Kita lanjutkan presentasi. Nanti yang presentasi akan tentu Ibu akan kasih nilai atau apresiasi yang lebih mantap lagi. Oke. Sekarang silakan siapa yang bisa presentasi, silakan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ayo, silakan. Siapa yang mau presentasi? Dia, Bu. Oke, dia. Silakan dia, besarkan suaranya ya. Nomor 1, tahapan-tahapan yang terdapat pada siklus litik ada 5, yaitu tahap penempelan, tahap penetrasi atau injeksi, tahap replikasi dan sintesis, tahap perakitan, dan juga tahap lisis. Sedangkan pada tahapan-tahapan lisogenik terdapat 4 tahapan, yaitu tahap adsorpsi, tahap injeksi, tahap penggabungan, dan juga tahap pembelahan. Oh, oke. Gimana yang lain jawabannya? Sama, Bu. Sama ya, sudah dijelaskan tadi. Berarti kalau yang nomor 1 itu siklus apa dia? Bisa digambar? Siklus litik. Oke, bagus. Yang kedua siklus apa? Siklus lisogenik. Oke, siklus lisogenik. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, silakan untuk soal nomor 2. Siapa yang mau presentasi? Ayo, silakan. Yasin, Bu. Yasin, oke. Silakan Yasin. Soalnya adalah simaklah video berdasarkan link berikut ini. Analisalah tahapan yang terjadi pada siklus tersebut, rincikanlah dalam bentuk tabel. Oke. Tahapan tersebut adalah daur lisogenik. Daur lisogenik ada 4, yaitu fase adsorpsi. Pada fase ini, virus akan menempelkan serabut ekornya pada sel inang. Yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Fase injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis atau rusak, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga adalah penggabungan. DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri yang membentuk profag atau provirus. Yang keempat adalah replikasi atau pembelahan. Pada tahapan ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan mereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag akan ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Oke, bagus ya. Bagus presentasi dari Yasin. Nah, kira-kira ada enggak yang mau tambahkan dari Yasin atau ada yang mau menyanggah? Boleh, ayo silakan. Ada enggak kira-kira? Samuel, Bu. Samuel ya, kenapa Samuel?
Saya mau menambahkan jawaban Yasin pada tahap penetrasi. Oke, boleh silakan Samuel. Pada tahap penetrasi atau injeksi, virus akan memasukkan DNA-nya ke sel inang. Dalam sel inang inilah DNA virus akan membentuk lingkaran atau sirkular. Oke, bagus ya tambahannya. Oke, berarti pada tahap apa kamu tambahkan tadi? Penetrasi, Bu. Nah, iya pada tahap penetrasi. Ada lagi yang lain mau tambahkan? Cukup? Cukup. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk soal nomor 3. Ayo, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kasih, Bu. Oke, boleh. Silakan kasih. Nomor 3. Perhatikanlah diagram siklus hidup virus berikut ini, rincikanlah tahapan yang terjadi melalui tabel di bawah ini. Di dalam diagram tersebut, yaitu terdapat siklus litik. Nah, tahapan yang terjadi dalam siklus litik yang pertama ialah tahap penempelan atau adsorpsi. Karakteristik yang terjadi pada tahap penempelan ini yaitu virus akan menempelkan serabut ekor pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid, protein, virus dengan reseptor pada permukaan dinding sel inang. Ikatan khusus ini membuat virus hanya dapat menempel pada inang tertentu, lalu virus mulai mengeluarkan enzim yang disebut lisozim yang akan digunakan untuk melubangi sel inang. Yang kedua yaitu tahap penetrasi atau injeksi. Karakteristik yang terjadi pada tahap ini ialah virus atau bakteriofag berusaha merusak membran plasma sel inang dengan enzim lisozim. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis atau rusak, virus memulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya, sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut kapsid tetap berada di luar sel. Yang ketiga yaitu tahap replikasi dan sintesis. Yaitu karakteristik yang terjadi yaitu proses yang terjadi pada tahapan ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Ketika setelah sintesis protein dengan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk mengandalkan asam nukleat virus. Yang keempat yaitu tahap perakitan. Pada tahap perakitan, komponen FAG akan disusun membentuk fag yang baru. Kapsid yang telah terbentuk di tahapan sintesis akan dimulai diisi dengan asam nukleat yang telah ditelifikasi menjadi virus yang utuh. Yang terakhir yaitu tahap lisis, yaitu setelah virus-virus yang baru terbentuk, maka virus akan menghasilkan enzim lisozim yang menghancurkan sel inang sehingga virus dapat keluar. Oke, bagus ya. Bagus presentasinya dari kasih. Berarti ada berapa fasenya kita di siklus litik ini? Ada 5, Bu. Ada 5, oke. Nah, yang lain ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau ada berbeda enggak kira-kira antara tahap-tahapan yang kasih sebutkan dengan yang kalian bikin di LKPD-nya ada yang berbeda enggak? Sama, Bu. Sama ya, tahapannya sama. Mungkin uraiannya ada yang berbeda-beda sedikit. Nah, coba perhatikan. Untuk soal nomor 3 ini, di sana ada tentang diagram siklus. Siklusnya siklus apa itu dulu? Siklus litik, Bu. Oke, siklus litik. Bagus. Nah, pada siklus litik, lihat pada fase yang pertama di situ mulai dari fase absorpsi atau fase penempelan. Lalu berakhir nanti pada fase lisis atau litik. Nah, nanti kita akan bahas kembali. Kita lanjutkan dulu. Silahkan untuk yang menjawab soal nomor 4, kira-kira. Iya, Bu. Ya, silakan, Rizkia. Nomor 4, uraikan perbedaan replikasi antara siklus litik dan lisogenik. Jawabannya, perbedaan utama antara siklus litik dan lisogenik adalah bahwa lisis sel bakteri hanya terjadi selama siklus litik dengan cara asam nukleat virus menghancurkan DNA atau RNA dalam sel inang. Tetapi dalam siklus lisogenik, asam nukleat virus berintegrasi dengan DNA atau RNA dalam sel inang. Siklus litik terjadi dalam periode waktu yang singkat, sementara siklus lisogenik berlangsung untuk periode waktu yang lama. Ciri khas siklus lisogenik adalah pembentukan profag, sementara pada siklus litik tidak terjadi. Pada siklus litik tidak terjadi. Nah, itu menurut Rizkia ya, perbedaan antara siklus litik sama siklus lisogenik. Nah, oke, bagus presentasinya.
kita tampung dulu. Kira-kira ada enggak yang mau menambahkan mungkin dari Priskia tadi, dari presentasi Priskia tentang perbedaan antara siklus litik, lalu tentang siklus lisogenik, ada enggak kira-kira? Apa yang membedakan? Siapa? Rahma. Oke, silakan Rahma, ayo. Besarkan suaranya ya. Iya. DNA virus atau RNA dapat tetap di dalam sel inang secara permanen setelah siklus lisogenik selesai. Selain itu, siklus litik dapat dilihat pada banyak jenis virus yang mematikan, sedangkan siklus lisogenik terlihat pada virus yang kurang mematikan. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Oke. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang perbedaan antara siklus litik sama siklus lisogenik. Nah, yang berikutnya kira-kira soal nomor berapa kita lagi? Soal nomor 5 ya? Iya, Bu. Oke, silakan soal nomor 5. Siapa yang mau jawab? Mutia Aris, Bu. Oh ya, Mutia Aris. Nomor 5. Analisalah video berikut. Bagaimanakah replikasi virus tersebut? Samakah dengan replikasi pada bakteriofag? Dan temukan pula perbedaannya. Replikasi virus corona ini mirip dengan... Kira-kira dari video yang diamatin tadi, yang kalian amati itu kira-kira video apa? Video tentang replikasi virus corona, Bu. Oke, video tentang replikasi virus corona. Ayo silakan dilanjutkan jawabannya. Replikasi virus corona ini mirip dengan siklus litik pada bakteriofag. Proses replikasi virus corona diawali dengan satu sel virus corona yang menemukan satu sel inang. Sel inang itu harus cocok dengan sistem pernapasan manusia. Jika cocok, corona akan menembus dinding sel inang. Dinding akan pecah dan gen virus akan membajak gen sel inang. Setelah itu, gen sel inang akan diubah menjadi gen virus corona. Gen sel inang akan memucat karena intinya sudah dibajak oleh gen virus corona. Gen yang terbentuk akan melengkapi diri untuk menjadi corona yang lengkap. Dan terbentuklah virus corona dalam sel inang yang bisa meledak kapan saja dan menghasilkan ratusan virus yang bermula hanya dari satu virus. Dan perbedaan keduanya adalah pada bakteriofag atau virus T, sel inangnya adalah bakteri. Sedangkan pada virus corona, sel inangnya adalah manusia. Oke, bagus ya. Nah, untuk soal nomor 5 kita kaitkan dengan virus yang terjadi pada saat ini. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi tidak dari soal nomor 5? Nah, kalau tidak ada yang menanggapi, Ibu mau tanya dulu. Nah, tadi kan kata Mutia bahwasanya video yang diputar adalah tentang replikasi virus corona. Nah, katanya tadi bahwa virus itu replikasinya hampir mirip dengan siklus litik, benar? Yang lain jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama. Nah, tadi ada di akhir tadi apa Mutia bilang? Bahwasanya terakhir gimana tadi replikasinya? Mutia? Virus corona yang sudah lengkap akan bisa meledak kapan saja dan bisa menghasilkan ratusan virus yang hanya bermula dari satu virus. Oke. Virus yang terbentuk dia akan meledak. Meledak di sana artinya terjadi apa? Maksud meledak? Bisa menularkan ke orang lain lebih banyak. Nah, ingat konsepnya bahwa pada siklus litik ada fase lisis terakhir, ya kan? Nah, ada fase lisis. Pada fase lisis itu ada yang namanya sel inang yang pecah. Ketika sel inangnya pecah, nanti virus-virus yang baru yang terbentuk akan keluar dia. Nah, akan keluar dia akan mencari pada inang yang baru pula, gitu ya. Oke, sekarang kita teman-temannya tadi sudah presentasi ya. Tadi ada presentasi mulai dari dia, ada Yasin, lalu ada Kasih, ada Mutia, ada Rahma, nah ada Priskia juga dan lain-lainnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kira-kira siapa yang bisa simpulkan tentang LKPD kita pada hari ini? Siapa yang mau? Ayo. Abdul Hakim, Bu. Oke, bagus. Silakan Abdul Hakim. Semangat. Virus bisa bereplikasi atau nama lainnya proliferasi dengan dua siklus, yaitu litik dan lisogenik. Pada siklus litik, tahapannya yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, sintesis, dan lisit. Dan pada siklus lisogenik,
Tahapannya yaitu absorpsi, penetrasi, profag atau penggabungan, replikasi, dan pembelahan. Pada virus corona juga ada siklus hidupnya yang hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya, jika yang kita bahas sebelumnya, virus T sel inangnya adalah bakteri. Sedangkan pada virus corona, sel inangnya adalah manusia. Perbedaan pada siklus litik dan siklus isogenik adalah pada siklus litik ada sel inang yang pecah, sehingga virus-virus yang baru terbentuk akan keluar. Sedangkan siklus isogenik, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Oh, iya, bagus ya. Bagus kesimpulan pada ELKPD kita pada hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas mulai dari yang pertama tentang bagaimana siklus pada replikasi pada virus itu ada apa-apa saja. Nah, ada ternyata pada replikasi virus ada 2. Jadi kita sudah bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di awal pembelajaran tadi. Nah, seperti yang kita pahami bersama tadi, nah, kita sudah bahas tentang ada 2 cara replikasi virus, yang mana yang pertama namanya tadi ada siklus litik, yang kedua ada siklus lisogenik. Yang mana pada siklus litik, tahapannya boleh lihat pada slide yang ada di kalian. Nah, pertama kali mulai tadi pada fase absorpsi dulu, atau yang namanya fase penempelan. Nah, pada fase ini, virus akan menempelkan serabut ekornya dulu kepada dinding sel bakteri. Nah, nantinya lanjut ke fase injeksi. Pada fase injeksi ini, DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri. Dia akan menyuntikkan DNA ke dalam sel bakteri. Lalu fase yang ketiga nanti ada namanya sintesis dan replikasi. Lalu yang berikutnya ada tadi kita bahas, setelah itu nanti akan dirakit. Lalu terakhir nanti ada namanya fase lisis. Dengan enzim lisozim, maka dinding sel bakteri akan pecah, lalu virus-virus yang baru akan keluar. Nah, virus-virus yang baru ini akan keluar, dia akan mencari sel inang yang baru yang akan dia tumpangi. Nanti akan ulang lagi siklus litik begitu seterusnya. Makanya pada siklus litik ini penyebaran virus itu sangat cepat, salah satunya dengan yang udah kita pelajari ini. Makanya kalau kita bahas dengan si corona tadi, makanya virus corona itu menyebar sangat cepat, orang yang dikenanya bisa siapa saja, mau bayi dari kecil sampai besar bisa kena virus. Karena virus ini penyebarannya sangat besar atau sangat cepat. Lalu tadi kita sudah pelajari juga tentang bagaimana siklus lisogenik. Nah, pada fase siklus lisogenik hampir sama tadi, ada 2 tahapan yang sama dengan siklus litik, ada tahap absorpsi, ada tahap penetrasi. Nah, tahapannya kedua-duanya ini sama dia fasenya. Lalu yang ketiga, setelah fase injeksi atau penetrasi tadi, ada namanya fase penggabungan atau profag. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, coba kalian perhatikan. Di sini yang biru adalah DNA pada virus, yang merah adalah DNA pada bakteri. Nah, di sini akan terjadi yang namanya penyisipan DNA atau RNA virus. Nah, masuk dia di sini, nanti akan terbentuklah yang namanya profag atau penggabungan. Nah, pada proses penggabungan ini, pada fase setelah penggabungan ini, bakteri akan melakukan yang namanya pembelahan atau membelah diri. Pada saat bakteri membelah diri, nanti dia akan membawa masing-masing profag. Nah, ketika bakteri yang baru akan muncul, dia sudah mengandung DNA virus atau profag tadi, gitu ya. Terus juga kita sudah bahas juga tadi tentang virus corona. Mekanisme virus corona dia hampir sama dengan siklus pada litik. Juga ada yang namanya fase lisis atau tahap pemecahan dinding sel inangnya. Cuman bedanya tadi bahwa pada virus T yang pecah adalah sel inangnya adalah bakteri, kalau pada virus corona adalah pada manusia. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa nih, yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, silakan. Penisa, Bu. Siapa? Penisa? Bu. Ya, oke, silakan, Penisa. Silakan.
Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang terjadi oleh siklus litik dan juga lisogenik. Siklus ini juga memiliki perbedaan, yaitu litik menghancurkan sel induk, sedangkan lisogenik berinteraksi dengan DNA sel induk. Dan virus hidup sebagai parasit dan memiliki cara reproduksi yang dikenal oleh proliferase. Dan yang paling harus kita ketahui adalah virus sangat cepat dalam memperbanyak diri. Oh, oke, bagus ya. Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari nih. Kita sudah mempelajari tentang replikasi virus. Kita sudah tahu juga sama-sama bagaimana tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan mulai dari awal sampai akhir tentang replikasi virus, baik pada siklus litik maupun siklus lisogenik. Terus juga kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana perbedaan antara siklus litik, bagaimana perbedaan antara siklus lisogenik. Nah, dengan memahami tentang replikasi virus ini, kita bisa ambil ilmu dan manfaatnya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sekarang kan masa pandemi ini, jadi kita bisa lebih safety atau lebih menjaga bagaimana supaya kita terhindar atau tertular dari bahaya virus corona gitu. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Ibu adakan evaluasi seperti Ibu bilang tadi. Nah, Ibu mengadakan evaluasi dalam pembelajaran. Link kuisnya sudah Ibu bagikan tadi juga bersamaan dengan yang sebelum-sebelumnya ada link kuis. Silakan nanti kalian isi ya. Kalian isi, tulis di situ namanya, lalu kelasnya, lalu kalian isi, nanti akan keluar seperti biasa nilai kalian berapa. Nah, nanti dikerjakan, oke? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kira-kira apa pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Ayo. Ada yang mau ngasih pendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa mengetahui tentang virus-virus, Bu. Terutama sekarang kita lagi berada di dalam musim pandemi corona. Jadi, ilmu-ilmu tentang virus ini tentulah sangat penting, Bu. Oke, bagus ya. Ada lagi? Yasin, mau tambahkan? Atau yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran kita, setelah ini Bu mau ngasih tindak lanjut untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, nanti silakan ya, kalian nanti cari, kalian cari di link YouTube, kalian cari di sumber-sumber pembelajaran lainnya tentang bagaimana replikasi yang terjadi pada virus-virus lainnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang virus T, kita sudah bahas juga tentang virus corona, bagaimana mekanismenya. Nah, Ibu mau tindak lanjutnya, kalian cari bagaimana pula replikasi yang terjadi pada virus-virus yang lainnya. Misalnya pada virus HIV, lalu pada virus flu burung, bagaimana mekanismenya yang terjadi ya. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, nah kita akan mempelajari tentang peranan virus. Nah, nanti kita akan bahas di sana bagaimana peranan virus ini apakah menguntungkan atau adakah peranan virus yang merugikan. Nanti kita bahas, kita pelajari. Silakan kalian baca bukunya. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu tetap mengingatkan ya, protokol kesehatan, tetap kalian jaga protokol kesehatan. Masih ingat kira-kira apa saja? Masih, Masih, oke. Silakan, apa aja? Satu-satu. Yang pertama apa? jaga jarak, Oke, bagus. Jaga jarak. Terus? Gunakan masker. Oke, satu-satu. Yang kedua, pakai masker. Apa lagi? mencuci tangan, Oke, yang berikutnya cuci tangan. Apa lagi? Ayo jaga kebersihan. Nah, itu yang paling utama juga ya. Nah, jadi tetap ya diingat protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan setelah ini wabahnya cepat pergi, cepat berlalu, kita bisa sekolah
dengan kondisi normal. Nah, mudah-mudahan kita setelah ini bisa belajar dengan kondisi normal, kembali belajar di sekolah. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, silakan Abdul Haki, Ketua Kelas, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Oke, terima kasih Abdul Haki dan semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.